Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video pembelajaran pada channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan chapter 2 pada strategi pemasaran bisnis Islam, yaitu tentang macro environment dan industri attractiveness. Industri attractiveness. Oke. Jadi teman-teman semua, kita flashback ke materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan berkaitan dengan roadmap ya, atau helicopter view tentang pemasaran ya, dimana pemasaran ini juga berkaitan dengan pemasaran bisnis Islam. Pada chapter 2 ini saya akan lebih detail untuk menjelaskan sisi di on stage ya. Jadi kalau ini dibagi dua, yang kemarin ya, di sini ada macro environment sebelah kanan, kemudian di bawahnya sini salah satunya ada namanya industri attractiveness ya. Nah itu di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah saya mau membongkar setiap kotak-kotak ini. Nah sebenarnya industri attractiveness itu apa, kemudian macro environment itu berkaitan dengan apa ya. Oke, saya mulai untuk macro environment ya. Macro environment itu sebenarnya kalau kita definisikan itu adalah lingkungan kita atau lingkungan secara global ya. Jadi kalau saya menggambarkan sebuah bola dunia, di sini ada berkaitan dengan ekonomi ya. Ekonomi, sosial, terus apa lagi ya? Berkaitan dengan agama, terus kondisi politik, nah dan lain sebagainya, iklim dan lain sebagainya ya, banyak banget. Sebenarnya di bagian yang tentang chapter 2 ini, macro environment itu menjelaskan bahwa yang berbisnis ya, yang berbisnis baik itu perusahaan besar ataupun usaha kecil, itu sama-sama menghadapi kondisi yang sama ya. Jadi pada macro environment ini lebih menitik beratkan pada kondisi yang dialami bersama. Jadi secara regional, bagaimana kondisi-kondisi yang ada ini mempengaruhi perusahaan ya. Nah tentunya kalau yang namanya ekonomi, sosial, agama dan lain sebagainya, kondisi-kondisi makro ini mempengaruhi perusahaan, kan tergantung perusahaan itu melihatnya bagaimana. Contoh, misalnya ada kebakaran hutan ya, terus kemudian perusahaan itu kayu, beli kayu, otomatis pasti dia akan berpikir bagaimana kita mendapatkan kayu lain supaya kita dapat berproduksi dengan baik. Sedangkan ada nggak perusahaan yang nggak peduli? Ada juga nggak peduli dia. Misalnya mau terbakar atau enggak sama aja, kita tetap bisa berproduksi. Kan hutan ada banyak. Bisa berpikir seperti itu, bisa. Sehingga yang namanya macro environment ini bergantung dengan mindset ya, mindset seseorang. Ya, apakah melihat kondisi-kondisi yang ada ini merupakan sinyal bagi kita harus berubah? Sinyal-sinyal yang ada di dunia ini apakah membuat kita menjadi ketakutan, khawatir? Nah, ini tergantung dari mindset. Kalau terlalu khawatir ya, sehingga membuat perusahaan jadi harus bekerja lebih keras, ya nanti akan tidak efisien. Kalau ternyata pada kenyataan sebenarnya tidak seperti yang kita khawatirkan. Jadi semua itu tergantung mindset. Apakah kita melihat kondisi-kondisi regional yang ada ini sudah baik atau masih aman-aman saja, atau perlu kita melakukan perubahan-perubahan sehingga kita tetap bisa berproduksi atau berbisnis dengan baik. Nah ini sangat penting teman-teman, karena ya banyak orang-orang yang mindsetnya belum benar dalam berbisnis ya, asal
asal mulai saja, tapi tidak seperti itu teman-teman. Bahwa yang namanya mindset itu perlu kita bangun, mindset itu perlu kita latih ya, supaya kita bisa peka terhadap kondisi-kondisi yang ada. Itu yang macro environment ya. Lalu yang industri attractiveness. Industri attractiveness ini adalah bagaimana sebuah market itu menarik. Ya, menarik. Jadi kalau misalnya saya gambarin ini sebuah arena ya, arena tempat kita bertarung gitu ya. Apakah arena ini itu menarik untuk kita bisa masuk ke arena sini? Jadi umpama kita mau melakukan bisnis, biasanya kan teman-teman berpikir ya, mau bisnis apa ini, mau jualan apa ini gitu. Nah, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang ada di industri attractiveness. Kita kan harus memilih industri yang bagus, yang kuat, sehingga kita bisa long life atau bisa bertahan lama dalam industri tersebut. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang namanya industri itu kan banyak banget ya, dan juga pesaingnya banyak. Jadi kita tuh harus bisa memilih industri yang menarik buat kita sehingga kita tidak gampang kalah di situ. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam memilih industri attractiveness atau kedaya pikatan industri? Nah, itu yang pertama kalau digambar adalah rivalry among existing firm. Istilahnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi rivalry among existing firm. Jadi sebenarnya yang akan kita cari dari attractiveness itu adalah perlawanan dalam setiap perusahaan yang ada di sebuah arena. Jadi kalau perlawanannya sangat sengit, apakah menarik buat kita? Kita siap gak? Nah, itu kita harus tahu konsekuensinya dari sebuah arena atau sebuah industri ya. Misalnya industri kacang. Nah, ini kita lihat industri kacang ini perusahaan di Salatiga contoh ya, usaha di Salatiga yang sudah industri kacang siapa saja gitu loh. Nah, bagaimana perlawanannya gitu. Nah, bagaimana perlawanannya ini nanti kita akan lihat dari 4 hal ya. Yang pertama adalah trade of substitute. Nah, trade of substitute itu apa tuh teman-teman semuanya ya? Ya, yang namanya trade of substitute itu adalah kita trade itu ancaman ya. Ancaman yang terjadi pada barang pengganti ya. Ancaman dari pengganti ya. Misalnya contoh teknologi ya. Teknologi itu kan sekarang melimpah banget ya. Dan kalau misalkan dalam memproduksi sebuah barang itu teknologinya sama, mesinnya sama gitu deh, maka perlawanannya rivalry among existing firm-nya kan akan semakin kuat, semakin tingkat bersaingnya itu semakin berdarah-darah lah, istilahnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Misalnya HP saja. HP kan sekarang sudah luar biasa, kita kadang tidak bisa membedakan mana HP yang unik, HP yang mungkin lebih personal ya. Kalau zaman sekarang kan HP itu bentuknya hampir sama dan teknologinya juga sama gitu loh teman-teman. Jadi daya pikat dari industri tersebut sebenarnya sudah tidak menarik untuk dimasuki. Jadi semakin ancaman substitutnya semakin sedikitnya, itu semakin menarik ya. Tapi kalau ancamannya semakin tinggi kayak industri HP tadi, maka bisa jadi industri tersebut tidak menarik untuk kita masuki ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah trade of new entrants. Saya tulis di sini ya. Bentar. Trade of new entrants. Trade of new entrants. Ancaman dari pendatang baru, teman-teman. Ya. Nah, selain substitute atau teknologi atau mesin yang digunakan untuk memproduksi barang, misalnya seperti itu ya, juga ancaman dari pesaing baru. New entrants itu pesaing baru atau pendatang baru. Ya, misalnya kacang tadi deh. Kacang kira-kira orang
ya, atau perusahaan atau usaha kecil yang pengen jualan kacang atau memproduksi kacang, itu bahan bakunya atau istilahnya susah atau enggak sih kita membuat bisnis kacang itu. Nah gitu. Jadi trade of new entrance itu adalah susah atau mudahnya kita memasuki arena kacang tersebut. Kalau ternyata kacang itu bikinnya susah, kacang itu bikinnya perlu biaya mahal, modal mahal, tentu yang namanya trade of new entrance-nya ini kecil. Sehingga kalau kecil, ketika kita sudah ada di dalam arena tersebut, kita berani untuk bertarung di situ, berarti kan itu kita bisa menjadi penguasa dari arena itu, karena jumlahnya new entrance itu sedikit atau pendatang barunya sedikit. Beda cerita dengan kalau pendatang barunya banyak, orang dengan mudah masuk dan keluar. Contohnya apa? Peternakan misalnya gitu. Ya. Orang kalau punya uang beli sapi itu mudah belinya, ya. Sehingga yang namanya kita beli sapi itu ya tinggal punya uang saja. Contohnya seperti itu. Nah, nanti tinggal ternaknya tinggal diternakin gitu. Tapi ketika kita menduduki atau memasuki industri yang sulit atau butuh perjuangan untuk sekolah, butuh perjuangan untuk belajar, perlu ilmunya susah gitu loh. Tidak hanya masalah uang, keterampilannya juga susah. Maka trade of new entrance-nya itu kecil, artinya pendatang baru yang bisa masuk itu kecil. Nah, bisa dipahami ya teman-teman seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bargaining supplier. Bargaining power supplier. Bargaining power supplier itu berarti supplier itu punya kekuatan yang besar untuk bisa mempengaruhi perusahaan. Misalnya kita mau jualan lift. Nah, jualan lift loh ya teman-teman ya. Jualan lift itu kan berarti kita harus nemukan supplier lift atau supplier bahan-bahan pembuatan lift. Itu kan tidak gampang. Sehingga semakin tinggi bargaining power supplier, maka semakin tidak menarik industri attractiveness kita, karena berarti kita tidak punya pengaruh yang tidak punya pengaruh yang kita gampang dipengaruhi oleh supplier. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi jumlah orang yang bisa atau jumlah perusahaan yang bisa mengadopsi supplier itu, maka ini kan jadi peluang gitu. Tapi tergantung dari kitanya juga ya. Artinya bahwa ketika suppliernya itu misalnya ada satu saja, lift tadi misalnya gitu ya, hanya ada satu, nah maka dia akan bisa seleluasanya mengendalikan harga. Contohnya gitu. Misalnya di sini lift suppliernya satu, yang jualan di arena lift ada 1, 2, 3. Misalnya ada 6 perusahaan, ya. Harga liftnya akhirnya kan sama antara sini ke sini gitu. Nalarnya seperti itu teman-teman. Jadi harga liftnya bisa sama ya, 6 perusahaan ini gitu. Nah itu kan jadi tidak menarik, karena kita tidak bisa mengambil keuntungan dari bargaining selisih harga antara kita dengan supplier gitu. Oke, lalu kita lanjut ke bargaining ya, power consumer atau consumer. Nah, konsumennya tuh bisa memilih nggak antara 6 perusahaan tadi, misalnya A sampai F ya. Itu kita konsumennya bisa memilih nggak? Konsumennya bisa memilih antara si A, si B, si C, si D nggak dengan leluasa. Kalau dengan leluasa artinya dilihat dari harga ya. Misalnya harga si A, harga si B itu sama. Konsumen kan akhirnya apa? Dengan mudah bisa berpindah-pindah. Nah, seperti itu akan mengurangi kedaya pikatan atau daya menariknya dari sebuah arena. Nah, seperti itu. Ya, tambah satu lagi namanya komplementer. Nah, teman-teman pernah ya lihat atau mengonsumsi air mineral dalam kemasan. Coba teman-teman perhatikan antara satu merek A, merek B, merek C. Tentunya tidak ada keunikan yang signifikan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa perusahaan itu mau memproduksi minuman air mineral dalam kemasan? Itu kan pertanyaannya. Kalau memang persaingannya banyak dan produknya pun produk sama, produknya tidak ada keunikan atau ke uniqueness-nya gitu, ya buat apa dilakukan? Nah, sehingga
Perusahaan-perusahaan seperti itu akan membentuk namanya komplementer. Artinya dia tuh bisnis tidak hanya dari AMDK tadi, tapi ada bisnis-bisnis lain yang merupakan turunan dari AMDK. Itu namanya komplementer. Ya. Jadi komplementer itu adalah kita punya usaha tidak hanya satu tapi di tempat lain juga yang sifatnya melengkapi dan mendukung usaha yang ada. Contoh misalnya AMDK, air mineral. Mungkin kita punya bisnis apa? Plastik kan, botolnya itu kan pakai plastik ya. Kita juga bisa plastiknya itu kita jual lagi atau bagaimana, atau plastiknya kita punya perusahaan plastik lagi. Nah, ini kan beda lagi ceritanya. Ya. Jadi misalnya harga AMDK 1.000. Ya. Ternyata perusahaan punya perusahaan di sini plastik untuk membuat AMDK itu 200. Nah, ternyata ini kan anggap aja sama ya dengan harga AMDK yang lain ya. 200 ini untungnya 100. Misalnya sini ada PT A, PT B dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, maka dia kan untung 100 dari yang B. Ya, yang A enggak untung enggak apa-apa. BEP atau titik impas ya. Tapi yang penting kan kita punya keuntungan di sini. Nah, ini hati-hati dengan perusahaan seperti ini. Dia tidak hanya fokus pada satu produk, dia punya produk yang lain juga. Kayak Unilever, produknya itu sangat banyak sekali. Kenapa banyak? Yaitu dia mengejar komplementer besar. Artinya dengan besar itu dia bisa mendapatkan keuntungan di mana-mana. Padahal yang namanya shampoo, sabun itu kan banyak sekali perusahaan yang sudah membuat. Jadi itu salah satu strategi ya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin bisnis ya dibuat seperti itu bisa juga gitu loh ya. Dalam menghadapi ini semua kita menggunakan komplementer seperti itu. Jadi strategi yang ada di dalam chapter 2 ini kita melakukan namanya komplementer. Jadi ketika nanti teman-teman berbisnis ya tidak hanya fokus pada satu produk saja dan apa ya, tidak lemah pada satu produk, kita bisa mendukung usaha yang lain gitu. Jadi be kreatif lah. Jadi menjadi kreatif lah gitu ya. Oke, sekian dulu untuk chapter 2. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.